Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Canda Imeldia dari kelas 12 IPA 1 akan mempresentasikan LKPD Kimia. Langsung saja saya akan mempresentasikan bagian B, yaitu merumuskan masalah. Berdasarkan wacana di atas, tuliskanlah pertanyaan kalian, yaitu jawabannya mengapa pada pembuatan es putar perlu ditambahkan garam. Yang C, hipotesis jawaban. Pada pembuatan es putar perlu ditambahkan garam dapur karena berfungsi untuk menurunkan suhu pada es putar sehingga es putar tadi menjadi beku. D. Mengumpulkan data. Perhatikan secara seksama diagram hubungan tekanan P dan suhu T untuk pelarut air dan larutannya sebagai berikut. Keterangan pelarut air H2O, larutan air plus garam. TF1 titik beku pelarut air suhu 0 derajat Celcius. TF2 yaitu titik beku larutan. Berdasarkan diagram PT di atas, ATF menyimbolkan penurunan titik beku, TF derajat menyimbolkan titik beku pelarut murni, dan TF derajat menyimbolkan titik beku larutan. Selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan disebut dengan penurunan titik beku. Dari diagram tersebut maka dapat dituliskan hubungan dari ATF1, ATF derajat, dan TR. Peserta didik mengamati contoh hasil percobaan penurunan titik beku di bawah ini. Titik pelarut murni air, titik beku pelarut murni garam 1 molal min 0,25, ATR 0,25. Yang kedua, air, titik beku pelarut murni 0 derajat Celcius, larutan garam konsentrasi 2 molal, titik beku larutan min 0,32, ATF 0,16. Yang ketiga, air 0 derajat Celcius, garam 3 molal min 0,39, 0,13. Berdasarkan tabel tersebut maka air plus garam 1M lebih lama membeku dibandingkan dengan air plus garam 2M. Berdasarkan tabel tersebut maka air plus garam 2M lebih lama membeku dibandingkan dengan air plus garam 3M. Berdasarkan tabel tersebut maka titik beku air dan garam 1M lebih kecil dibandingkan dengan titik didih air plus garam 2M. Berdasarkan tabel tersebut maka titik beku air plus garam 2M lebih kecil dibandingkan dengan titik didih air plus garam 3M air. Jika dihubungkan dengan molalitas konsentrasi larutan dan KF yang merupakan tetapan kesetaraan titik didih molal, maka untuk menentukan besarnya kenaikan titik didih larutan dirumuskan ATF sama dengan TF sama dengan M kali KF 2. Mengolah data. Bagian E, mengolah data. Dari pengamatan dan percobaan yang telah kalian lakukan, diskusikanlah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan titik beku larut? Titik beku adalah suhu di mana pelarut air dan pelarut padat berada pada kesetimbangan sehingga tekanan uap keduanya sama. Ketika zat pelarut yang tidak mudah menguap ditambahkan ke dalam pelarut air yang mudah menguap, tekanan uap larutan akan lebih rendah daripada zat pelarut murni. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan penurunan titik beku? Penurunan titik beku larutan adalah selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Besarnya penurunan titik beku larutan diberi lambang TF. Harga TF ditentukan oleh banyaknya partikel zat terlarut dan tidak ditentukan oleh sifat zat terlarutnya. Nomor 3, bagaimana perbandingan titik beku pelarut murni dengan pelarut larutan lainnya? Titik beku larutan jika dibandingkan dengan titik beku pelarutnya adalah lebih rendah, artinya larutan lebih sulit membeku dan lebih mudah mencair daripada pelarutnya. Nomor 4,
Bandingkanlah titik beku masing-masing larutan pada konsentrasi yang sama, yaitu 0,1 m maupun pada konsentrasi 0,2 m dan 0,3 m. Bagaimana titik bekunya? Berdasarkan tabel tersebut, maka air plus garam 1 m lebih lama membeku dibandingkan dengan air plus garam 2 m. Berdasarkan tabel tersebut, maka air plus garam 2 m lebih lama membeku dibandingkan dengan air plus garam 3 m. Berdasarkan tabel tersebut, maka titik beku air plus garam 1 m lebih kecil dibandingkan dengan titik didih air plus garam 2 m. Berdasarkan tabel tersebut, maka titik beku air plus garam 2 m lebih kecil dibandingkan dengan titik didih air plus garam 3 m air. Nomor 5. Bandingkanlah titik beku larutan sukrosa 0,1 m, 0,2 m, dan 0,3 m. Begitu pula untuk larutan yang lainnya. Bagaimanakah titik bekunya? Titik bekunya ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Nomor 6. Bagaimanakah pengaruh banyaknya zat terlarut terhadap penurunan titik beku larutan? Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi, semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatif akan semakin besar. Nomor 7. Tentukan titik beku larutan glukosa 9 gram glukosa dalam 300 gram air. Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius atau molal per molal. Molal sama dengan 9/180 sama dengan 0,05. Molalitas 0,05/0,3 sama dengan 0,16. TF sama dengan M kali KF. TF sama dengan 0,16 dikali 1,86 sama dengan 0,2976 derajat Celcius. Nomor 8. Suatu larutan urea dalam air memiliki penurunan titik beku 0,372 derajat Celcius jika Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per m dan Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius per m, maka kenaikan titik didih larutan urea tersebut adalah Tb sama dengan M kali Kf. 0,372 kali sama dengan M kali 1,86 sama dengan 0,2 M. Tb sama dengan M kali Kb. Tb sama dengan 0,2 kali 0,52 sama dengan 0,4 derajat Celcius. Nomor 9. Hitung titik didih dan titik beku larutan glikol 20% berdasarkan massa. Mr glikol sama dengan 62, Kb air sama dengan 0,52 derajat M-1 dan Kf air sama dengan 1,86 derajat M1. Molalitas sama dengan massa glikol per Mr kali 1000 per massa air sama dengan 20/62 kali 1000 per 80 sama dengan 4,032. Tb sama dengan 100 derajat plus Tb sama dengan 100 derajat plus molal kali Kb sama dengan 100 derajat plus 4032 kali 0,52 sama dengan 100 derajat plus 2,1 derajat sama dengan 102,1 derajat Celcius. Tf sama dengan 0 derajat min Tf sama dengan 0 derajat min 4,032 kali 1,86 sama dengan min 7,5 derajat Celcius. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.